Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya perjuangan kita ini selain menafikan atau menyingkap kepalsuan nasab Habib Ba'alawi muasal Yaman, ini juga kaitannya tadi juga sudah disampaikan untuk memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga untuk meluruskan sejarah dan silsilah tokoh-tokoh Nusantara para bapak ibu-ibu. Karena tokoh-tokoh Nusantara ini sendiri dulu itu sempat dibelokkan sejarahnya, silsilahnya, seakan-akan juga berasal dari Habaib Ba'alawi muasal Yaman. Contohnya adalah para wali songo. Dan tidak hanya di zaman para wali songo di masa penjajahan Belanda, ternyata di zaman sekarang pun masih ada upaya pembelokan sejarah dan silsilah tersebut, termasuk dari inisialnya HLY. Nah ini ternyata di Jawa Tengah itu nyuwun sewu, ada tokoh Kanjeng Raden Tunggung Sumo Diningrat, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo, Panembahan Giriloyo, itu serba dibelokkan nasabnya, serba dibelokkan sejarahnya. Dan ternyata ini sudah kebiasaan, tidak hanya zaman sekarang, di masa lalu pun mereka membelokkan silsilah Wali Songo, dan di masa lalu pun mereka mencangkok nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui data Ahmad bin Isa, Said Ahmad bin Isa, dicangkokkan, dicantolkan Ubaidillah sebagai nama anak daripada beliau. Jadi ini artinya mereka sudah melakukan kezaliman dari masa ke masa terkait masalah silsilah. Dari abad 9 Hijriah itu kalau dimasehikan tuh sekitar 15 Masehi, berarti tahun 1400-an, udah cukup lama itu. Nah kemudian masa Wali Songo itu dibelokkan tuh di masa penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu ada bertahap. Kalau kami lihat memang yang masyhurnya itu di abad 19 Masehi tahun 1800, kemudian awal abad 1935 oleh Habib Salim bin Jindan, dan juga kemudian dilanjutkan dalam penulisan kitab Syamsul Az-Zoiroh dan Kitmatul Ashiroh. Tapi dalam Meta Cirebon kami dapati lebih dulu lagi itu sudah ada pembelokan tersebut. Jadi ini menjadi kekhawatiran kita bersama, kalau misalkan kita itu meluruskan saja itu tanpa menafikan nasabnya, ini tidak ada efek jera. Nah, jadi kita perlu meluruskan bahwasanya mereka tuh memang batil nasabnya kepada Rasulullah, dan ini upayanya nasab mereka ini merupakan akar masalah daripada kezaliman mereka. Karena mereka tuh sombong, rasis, merendahkan para kiai, merendahkan para pribumi, bahkan ada yang disuruh cium kaki sampai sujud kepada manusia, yang pada tuh nggak boleh ya. Tapi kezaliman kesaliban tersebut itu terjadi karena sombongnya mereka akan nasabnya, dan itu dalam agama Islam sangat dilarang keras. Bahkan dicontohkan iblis itu kan sombong kepada muasal nasab itu dari api, bahkan melebihi merasa sombong merendahkan Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Dan bahkan dalam Al-Quran pun juga dijelaskan anak Nabi Nuh yang nggak taat kepada Allah, yang nggak bertakwa, nggak beriman, nggak bertakwa, meskipun anak Nabi sekalipun, itu oleh Allah tidak lagi dijadikan, digolongkan sebagai keluarga Nabi Nuh. Dan juga paman Nabi sendiri, Abu Lahab, itu sampai dikutuk. Jadi artinya nasab ini nggak jaminan untuk menjadi mulia. Jadi yang menjadikan kemuliaan itu adalah ketakwaan. Dan juga Allah akan menjanjikan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi kemuliaan itu aspeknya adalah ketakwaan, iman, dan ilmu, bukan nasab. Kalau nasab di Al-Quran malah dijelaskan contoh-contoh yang malah itu malah merugikan anak Nabi, paman Nabi, dan juga iblis yang sempat menjadi gurunya para malaikat konon. Tapi semua itu bisa direndahkan apabila tidak sesuai dengan aturannya Allah. Nah, untuk masalah nasab Ba'alawi ini sendiri kita sampaikan, pada dasarnya Kiai Imad tadi sudah menjelaskan sekilas. Tapi kalau saya sifatnya mempertegas. Jadi kalau masalah kata-kata tidak ada di data sebelumnya atau tidak terkonfirmasi, itu masih memberi ruang seakan-akan tuh ada yang pihak-pihak pro nasab Ba'alawi itu yang berkelit bahwasanya atau ngeles gitu ya. Yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Bahkan kalau misalkan jenengan-jenengan lihat di YouTube atau di medsos, ada yang memberikan contoh ilmu hadis itu kan konon tidak tercatat di masa Rasulullah hidup langsung, yang dicatat itu Al-Quran, baru dicatat 200 tahun kemudian. Contohnya adalah Gus Farul Rozi mengibaratkan tuh apa yang nggak tercatat tuh belum tentu tidak ada dengan contoh hadis. Nah, kalau kami ini bukan sekedar masalah tidak terdata saja, tapi ini justru kami lihat sudah merupakan kaitannya dengan kaidah ilmiah, ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ilmu genetik. Jadi tidak sekedar tidak tercatat, tapi masalahnya adalah adanya kontradiksi. Nah,
atau ketidaksesuaian data. Untuk ilmu sejarah dulu, anak kuliah sejarah belum lulus S1 itu sudah diajarkan kaidah ilmiah bahwasanya bila mana ada data masa kemudian, sumber data sejarah yang tercatat di masa kemudian, bukan di masa kejadian sejarah langsung, itu disebutnya data sekunder. Nah, data sekunder bila isinya bertentangan, tidak sesuai dengan sumber data sejarah dari masa yang sejaman dengan yang lebih tua atau data primer, maka akan salahlah data sekunder itu. Jadi nggak bisa dibalik, data sekunder itu dianggap benar, data primer dianggap salah, itu nggak mungkin. Itu sudah merupakan pakem atau kaidah ilmiah ilmu sejarah, Bapak Ibu-ibu. Nah, begitu juga untuk kaidah ilmiah ilmu nasab yang kaitannya dengan surah wal istifadoh, itu ada syarat-syaratnya. Surah wal istifadoh itu tidak bisa hanya 9 abad kemudian baru diviralkan, tapi dalam kaidah ilmu nasab itu semestinya tokoh-tokoh yang tercatat dalam silsilah tersebut memang dari masa ke masa itu memang dikenal secara masyhur dan meluas sebagai memang keturunan Nabi, bukan kosong riwayat 5 abad baru diviralkan. Dan juga dikenal di negeri muasalnya apabila itu merupakan suatu keturunan pindahan. Jadi kalau itu pindahan dari klaimnya Yaman dipindah dari Irak, semestinya dari zaman ke zaman itu dikenal di Irak gitu. Jadi itu adalah kaidah ilmiah yang menjadi patokan. Nah, contoh untuk Said Ahmad bin Isa ini sendiri dan juga klaim dari Ba'alawi kan Ubaidillah. Ini kan ternyata dicatatnya baru di abad 9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah. Nah, itu baru di abad 9 Hijriah atau di abad 15 Masehi. Kalau di masa-masa sebelumnya di atas lebih tua, misalkan kan kita ketahui Ahmad bin Isa itu hidupnya di abad 4 Hijriah. Kalau di abad 4 sampai dengan abad 8 memang sama sekali belum ada penulisan data silsilah dari keluarga Ahmad bin Isa, maka data abad 9 itu dalam ilmu sejarah boleh sementara dihusnuzoni dulu. Nah, itu prinsipnya dalam ilmu sejarah adalah argumentum excellentio. Jadi suatu data sekunder, data masa kemudian, kalau belum ketemu data primer penyanggahnya, itu boleh sementara didiamkan dari penyangkalan dengan dasar husnuzon. Nah, akan tetapi kalau sudah ada ketemu data keturunan Said Ahmad bin Isa dari masa yang lebih tua, dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah, misalkan dengan kitab Sajatul Mubarokah, karena sudah ada, itu nggak bisa kemudian dianggap data yang sekunder ini benar atau nggak tercatat atau tidak, yang tidak tercatat belum tentu tidak ada, nggak bisa, karena sudah ada datanya, data primernya sudah ketemu dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah, yakni kitab Sajatul Mubarokah yang ditulis oleh Imam Farurozi, yang lahirnya pun di Roy. Kalau Roy itu zaman sekarang tuh Iran. Nah, zaman dulu Iran tuh satu kawasan. Jadi artinya tuh kalau misalkan Ba'alawi menyampaikan leluhurnya itu dari Irak, nah itu berarti negeri muasalnya tuh Iran tuh satu kawasan. Nah, artinya kalau misalkan data Yaman ini tidak sesuai dengan data yang lebih tua, tidak sesuai dengan data negeri muasal, maka pasti salah data Yaman ini, karena sifatnya kontradiksi tadi. Nah, kita dalam agama Islam pun juga meyakini Allah itu menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi, tapi wahyu yang paling asli, yang paling terjaga kemurniannya adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ditemukan distorsi dan tidak ditemukan kontradiksi-kontradiksi. Nah, sedangkan kalau kitab lain yang sudah ditemukan kontradiksi, artinya sudah tidak murni, sudah ada campur tangan manusia. Nah, demikian pula dengan data Ba'alawi, kata kuncinya adalah ditemukannya bukti-bukti kontradiktif, yakni dengan data primer abad 4 sampai dengan 8 Hijriah dan dengan data negeri muasalnya dari Irak. Karena dari data yang lebih primer tadi, Said Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, dan anaknya hanya Muhammad, Ali dan Hussein saja, tidak ada Ubaidillah. Sehingga nasab Ba'alawi ini tertolak dari kaidah ilmu sejarah dan tertolak dari kaidah ilmu nasab. Karena dari ilmu nasab itu harus Yatul Mubarokah, surah wal istifadohnya itu dari masa ke masa dan dari negeri muasalnya. Ternyata dalam data Irak itu tidak tercatat demikian, tidak diketahui adanya sanad yang turun temurun tuh surah wal istifadoh dari nama Ubaidillah. Nah, padahal kan konon Ubaidillah lahirnya di Irak. Andai kata itu betul, mestinya data Irak itu mengenalnya. Konon kan di versi Yaman tuh Ubaidillah lahir di Irak, usia 22 tahun, hijrah bersama ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Nah, ternyata dalam data Irak tidak demikian. Dalam data Irak itu
Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, anaknya hanya 3, hanya Muhammad, Ali, dan Hussein saja. Andai kata Ubaidillah betul lahir di Irak, mestinya diketahui oleh data Irak, disaksikan oleh para munsib atau nakib yang sikoh dari keluarga Ahmad bin Isa yang Irak, tapi ternyata nyatanya tidak. Artinya ada kontradiksi di dalamnya. Jadi nggak bisa tuh dalil masalah apa yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada, itu nggak bisa. Itu hanya bisa kalau dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah itu sama sekali tidak ada pendataan silsilah dari keturunan Ahmad bin Isa. Tapi karena sudah ada, maka pasti batillah data versi Ba'alawi muasal Yaman karena sifatnya kontradiksi. Dan demikian pula kontradiksi dengan ilmu genetik. Kita mungkin bisa husnuzon apa yang nggak tercatat mungkin dari keturunan dari istri siri sehingga nggak catat rapih gitu mungkin. Itu bisa kita husnuzoni demikian apabila belum ada tes genetik atau tes DNA yang tadi saudara kita Gus Fakih sudah sampaikan, sudah ada penelitian dari kromosom Y-DNA. Dari kromosom Y-DNA itu jelas harusnya itu kalau sesama keturunan Alawin internasional yang asli mestinya berhaplogrup J. Nah, yang nggak tercatat, andai kata haplogrupnya sama, bisa kita husnuzoni, oh betul, tapi mungkin anak siri nggak kecatat. Tapi nyatanya hasil genetik mereka kontradiktif. Jadi para Ba'alawi ini hasil haplogrupnya adalah G. Jadi mustahil sama dengan para keturunan Alawiyin lainnya karena sifatnya kontradiksi. Dan anehnya sudah kontradiksi dengan data Alawiyin, data mereka ini terbuktinya ini adalah diteliti oleh pakar genetik dari Yahudi itu sendiri, tercatat dalam jewisdna.net bahwasanya garis laki mereka tuh G, artinya ke Kaukasus, tapi garis perempuannya ada tautan genetik dengan para Yahudi. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai Yahudi Kohenim karena haplogrupnya sama dengan para Alawiyin, tapi sama sebagai Yahudi Askenazi karena dari barat, bisa disebut sebagai Yahudi Kocin karena berasal dari sempat singgah di India, bisa disebut sebagai Yahudi Kripto karena agamanya sudah bukan agama Yahudi tapi Muslim, dan juga bisa disebut sebagai Yahudi Khazar karena berasal dari, kalau di G itu atasnya dari Kaukasus yang oknum-oknumnya banyak suka bikin kasus di negeri ini. Nah, jadi dan juga karena mereka kaitannya dengan Yahudi, menariknya lagi adalah seni budaya tari mereka turun temurun, tari Javin itu bisa dilihat di YouTube, itu sama dengan tariannya Yahudi dan berbeda dengan budaya tari Alawin internasional lainnya. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum adalah bagian dari kaum itu. Jadi kalau mereka tariannya serupa dengan tari Yahudi, ya memang mereka bagian dari Yahudi tersebut, nyuwun sewu. Ini sudah terkonfirmasi dari genetik mereka sesuai dengan kesaksian pakar genetik, dan ini perlu kita waspadai karena contoh ada yang oknum, ya kita sebut sajalah terang-terangan di sini, Hani bin Yahya Assegaf yang menjadi sekjennya Petanesia yang biasa nyari-nyari makam untuk dibelokkan ke Ba'alawi. Ini jelas-jelas ayahnya beliau, Yahya Assegaf, itu menulis buku biografi berjudul John Sakafa. Jadi nulis buku dengan alias nama Yahudinya. Itu perlu kita waspadai. Bahkan dalam buku biografi tersebut mengakui bahwasanya pernah bekerja sama dengan Mossad. Mossad itu adalah agen rahasia negara Zionis Israel. Nah, Israel tuh nggak mungkin mau kerjasama dengan orang lain yang nggak ada satu genetik dengan mereka. Jadi ini perlu kita waspadai, dan itu buktinya ada. Silakan dicari buku biografi John Sakafa. Nah, bahkan mereka juga pernah bikin komite kerjasama Israel dan Indonesia. Jadi ini perlu kita waspadai karena yang menyuruh untuk mewaspadai keturunan Yahudi itu adalah Allah dan Rasulnya langsung. Jadi bangsa kita ini perlu waspada, jangan sampai mau diperbudak di negeri sendiri.